Yo, halo guys, balik lagi sama gue Richard Martin. Salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini ya, gue akan membahas seputaran Bitcoin, Ethereum, BNB, dan XRP ya teman-teman ya. Jadi ada 4 koin yang dibahas untuk pagi hari ini. Karena memang kemarin sudah saya bahas ya untuk Bitcoin, Ethereum, BNB, XRP juga udah dibahas kemarin. Oke, jadi langsung aja ke inti videonya. Ya, jadi dia masih berada di dalam pola triangle pattern ini ya teman-teman ya, ascending triangle ya. Jadi memang datangnya dari uptrend ya, dan kecenderungannya untuk melanjutkan arah kenaikan atau arah uptrend gitu, masih lanjut naik gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi memang dia udah sempet nge-break out ya teman-teman ya. Cuman di sini kita bisa lihat ya, di bagian sini itu apa namanya, selling powernya itu cukup kuat, langsung kehantam turun teman-teman ya. Kemudian memantul lagi dari support yang terbentuk dari triangle pattern ini atau ascending triangle ya teman-teman ya. Dari ascending triangle ini ya dia memantul dan akhirnya dibalas dengan satu balok hijau time frame 4 jamnya ya teman-teman. Jadi memang ada indikasi memang apa namanya, cukup kuat kalau misalkan kita atau saya lah ya teman-teman, anggapan saya ini seperti support yang terbentuk ya, dan ini adalah titik resistannya dan terbentuklah pola ascending triangle pattern ini ya. Jadi memang cukup kuat untuk pola ini atau pattern ini ya teman-teman. Jadi ini memang kembali lagi dia bertemu area penentuannya atau ya box warna kuning ini teman-teman. Resistnya itu kisaran-kisaran 55.700 sampai 56.000 dolar teman-teman ya. Jadi itu adalah area penentuannya, apakah dia mampu breakout ya teman-teman, atau malah retest kembali ke supportnya atau garis warna putih bawahnya ini ya. Jadi itu yang harus diperhatikan. Sama aja teman-teman, kalau misalkan pun ya kita ukur ya, kalau misalkan dia mampu breakout ke kisaran-kisaran berapa ya, masih ke kisaran 58.000 dolar sekitaran itu teman-teman, arah atau target breakout. Jika dia breakdown ya masih sama kisaran-kisaran 52.000 dolar, di mana di area box warna ungu ini ya teman-teman ya, yang kemarin sudah saya infokan ya. Itu juga ada MA50 time frame 4 jamnya, di mana memang itu adalah salah satu indikator yang cukup penting ya untuk si Bitcoin. Dan di situ juga ada area support juga nih di box warna ungu ini di kisaran 52.000 dolar ya. Jadi memang kalaupun dia koreksi ke arah 52.000 dolar ya, menurut saya masih wajar ya. Udah berapa kali saya infokan. Tapi kalau misalkan dia breakout, mampu breakout pun ya sudah gitu ya, tidak heran juga ya teman-teman. Jadi memang sudah saya infokan, jadi kalau misalkan dia drop pun ke 52.000 dolar, jangan panik, kaget atau bagaimana gitu. Oh ya udahlah, udah tahu gitu ya teman-teman kisaran arah dari penurunannya. Oke teman-teman ya. Jadi sekilas saya ulangin untuk untuk MA50-nya ini ya, atau garis warna orange itu ya, ketika dia sudah terbang cukup tinggi, sebentar. Nah, ini teman-teman ya. Jadi ini ya, ketika waktu itu kan GBTC sudah masa-masa GBTC lah ya. Kemudian price action dari Bitcoin ini udah menjauhi ya dari yang namanya MA50 atau garis warna orange ini, dan akhirnya dia retest kembali ya. Jadi sama saja seperti ini ya teman-teman ya. Ketika kita sudah selesai ya di fase-fase kemarin itu ya, di September kan mau tapering lah dan lain sebagainya ya teman-teman, market drop ya. Kemudian dia mampu breakout ya teman-teman. Jadi kurang lebih gambarannya sama seperti yang sebelumnya saya infokan ya teman-teman ya. Nah, ini kemungkinan besar pun kalau dia breakdown ya, dia retest kembali nih untuk MA50-nya atau garis warna orange ini sebelum melanjutkan kenaikan gitu. Itu masih sangat wajar. Ataupun dia breakout dulu ya teman-teman. Bisa aja dia breakout dulu ke area-area sini 58 ribuan sekian ya teman-teman. Kemudian baru retest ke MA50-nya, baru naik lagi ya, bisa aja gitu ya teman-teman. Jadi itu untuk si Bitcoinnya ya. Kemudian kita lihat Bitcoin dominance ya, ini sayang sekali Bitcoin dominance itu menguat. Makanya harga untuk altcoin atau koin-koin lainnya itu cenderung sideways atau gitu-gitu doang ya. Hanyalah beberapa koin yang ya istilahnya dikenapam gitu ya teman-teman ya. Cuman overall malah sideways ya, mantul dikit ya. Setelah Bitcoin ini ngedrop ya teman-teman, kemudian ini mantul pun yang lain juga ikut mantul ya. Yang lain koin-koin altcoin juga ikut mantul, cuman mantulnya nggak sekencang Bitcoin karena dominasi si Bitcoin ini menguat ya teman-teman, sekali lagi. Jadi memang kita bisa lihat untuk area resisten yang cukup kuat untuk si di sini ya teman-teman, di sini untuk si Bitcoin dominance ya, atau kisaran-kisaran 45,09 ya teman-teman, kisaran-kisaran itu ya. Jadi semoga dia ini membentuk double top ya di area ini time frame 4 jamnya, semoga dia membentuk double top ya teman-teman. Nah, baru untuk soar lagi ke bawah. Nah, di area soar ini ya kita inginkan gitu teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin dominance atau dominasi si Bitcoinnya ya.
Oke, kemudian kita bahas untuk versi rupiahnya, patternnya juga pasti sama aja ya teman-teman. Dia juga udah mantul di sini ya. Diikuti dengan EMA 21-nya atau garis warna biru ini teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita ukur pun kalau versi rupiahnya itu kisaran berapa sih bro gitu kan. Biasanya ada yang nanya kayak gitu ya teman-teman ya. Sekitar-kitarnya berapa kalau dia benar-benar mampu breakout dan potensinya ke kisaran atau targetnya ke kisaran 820 jutaan untuk si Bitcoin ini sendiri ya. Kisaran 820 jutaan. Oke, teman-teman. Namun jika dia breakdown ya, teman-teman, nah, ke kotak warna box warna hijau ini ya kisaran-kisaran 745, 750 juta, kisaran-kisaran itu teman-teman ya. Karena sebelumnya juga ini menjadi titik resisten juga dan sebelum-sebelumnya menjadi area resisten kembali dan support juga ya, teman-teman ya, area-area sini. Ya, jadi memang kita bisa indikasi oh ini adalah area support terdekat kalau misalkan dia breakdown ya, teman-teman, area penurunannya. Oke, teman-teman, dan bawahnya lagi itu kisaran-kisaran 710 sampai 720 jutaan untuk si Bitcoin. Ya, teman-teman ya. Dan dia juga sudah tidak lagi di area oversold ya, teman-teman ya. Dari stochastic time frame 4 jamnya. Kemudian kalau kita lihat time frame daily. Nah, ini time frame daily-nya, teman-teman ya. Ini time frame daily-nya. Kalau misalkan kita lihat ya, teman-teman, dari time frame daily-nya ini kalau kita tarik trend line ya teman-teman, kita tarik trend line. Oke guys, jadi kita tarik seperti ini ya, seperti membentuk ascending channel ya teman-teman dari time frame daily-nya ya. Dia sudah berada di ini garis putus-putus ini ya teman-teman ya. Ya, ini adalah yang sebelumnya menjadi support juga teman-teman ya, support dan resisten juga ya. Dan menurut saya masih able banget kalau misalkan pun dia breakdown ya teman-teman ya. Ini pas banget nih ya ke kisaran-kisaran area garis putus-putus ini. Nah, ini teman-teman ya, menjadi support juga nih. Ya, jadi menurut saya masih wajar gitu ya untuk meretest dulu sebelum melanjutkan kenaikan ke resistennya. Jadi resistennya di garis atas ini ya teman-teman ya, di garis atas ini, dan itu berpapasan juga dengan area 850 sampai 880 juta, di mana di situ juga beberapa kali menjadi resisten untuk si Bitcoin. Ya, jadi masih sangat wajar sekali ya teman-teman jika Bitcoin misalkan kepentok area situ dan koreksi kembali gitu ya teman-teman. Jadi beberapa kali pun nggak kuat nih ya, nembus dari resisten yang terbentuk dari ascending channel time frame daily-nya ya teman-teman ya. Jadi kalaupun dia breakout lanjut ke beberapa resisten kepentok ya, menurut saya masih dalam si ascending channel ini kalau misalkan kita berpacuan dengan ascending channel. Kalaupun dia breakdown ya teman-teman, dia retest dulu support bawahnya, di mana di situ juga ada garis putus-putus ya teman-teman dari ascending channel atau tengah-tengahnya ascending channel ini, yang menurut saya juga masih wajar. Kenapa dia masih create yang namanya higher low teman-teman ya. Sebentar saya pakai brush aja ya di sini teman-teman. Ini ada low, kemudian ada low lagi ya. Kemudian kalau dia koreksi ke area segini pun ya, kisaran 750 jutaan, dia membentuk higher low kembali ya teman-teman ya. Jadi confirm yang namanya masih kita berada di dalam uptrend gitu ya teman-teman ya. Jadi masih oke lah gitu, nggak usah panik atau bagaimana. Jadi memang ini adalah salah satu proses ya teman-teman, proses untuk uptrend teman-teman. Tuh ya, jadi kurang lebihnya seperti ini kalau uptrend. Kalau downtrend ya seperti ini. Ya, membentuk yang namanya lower low teman-teman. Ini low, kemudian low lagi ya. Jadi lebih rendah lagi bottomingnya. Ya, jadi menurut saya masih oke, dan ya udahlah, nggak terlalu panik atau bagaimana untuk si Bitcoin ini sendiri. Kalaupun dia harus breakdown ya kita nggak usah panik atau bagaimana gitu teman-teman ya. Tetap sediakan dana cadangan buat kalian yang mau trading ataupun ya cicil-cicil beli gitu ya teman-teman ya. Oke, buat yang kemarin-kemarin sudah mungkin udah cicil-cicil beli di beberapa area support ini, ya mungkin sekarang masih hold gitu ya. Cuman untuk yang scalping ya sekarang mungkin lebih berhati-hati gitu ya teman-teman ya. Oke, kemudian kita lihat untuk si BNB ya. Kita lihat untuk BNB lagi ya, untuk time frame daily-nya ya. Dia sudah keluar dari jalur overbought ya teman-teman ya. Dan dia sudah lagi meretest untuk EMA 21 dan 34 ya di sini. Ya teman-teman ya. Kemudian dia sudah drop ya di sini. Memang kita bisa lihat juga ini menjadi area tahanan atau support ya teman-teman dari time frame daily-nya kita bisa lihat ya itu kisaran-kisaran 5,6 sampai 5,8 juta ya teman-teman ya. Itu adalah support terdekatnya dari si BNB ini sendiri atau zona warna hijau ini yang sudah saya tandain. Kalau bawahnya lagi pasti terendahnya ya teman-teman di time frame daily-nya pasti di kisaran-kisaran ini teman-teman. Itu kisaran-kisaran 4,7 4,8 jutaan sekitar itu teman-teman ya. Untuk si BNB ini sendiri. Jadi memang ini adalah dia harus benar-benar bisa bertahan dulu di area sini. Ya jadi ya menurut saya masih oke. Kenapa masih oke bro? Alasannya apa ya? Ini dia masih membentuk higher low
ya teman-teman ya. Ini confirm untuk uptrend. Nah, ini semoga dia bisa memantul gitu teman-teman, atau bertahan memantul dulu ya untuk create yang namanya higher high teman-teman. Nah, di sini baru nanti dia koreksi lagi membentuk higher low kembali ya. Ini low 1, low 2, low 3, kemudian up lagi ya. Itu confirm untuk yang namanya uptrend. Jadi kurang lebih seperti itu. Memang dalam catatannya dia harus mampu bertahan dulu teman-teman ya di zona hijau terdekat ini. Jangan malah membentuk atau namanya koreksi lebih dalam lagi gitu ya teman-teman ya. Jadi itu yang saya harapkan juga. Mungkin dari kebanyakan teman-teman juga harapkan seperti itu ya untuk si BNB ini. Semoga dia mampu bertahan dulu di kisaran-kisaran ini ya untuk melanjutkan kenaikannya gitu ya. Jadi menurut saya ini koreksi ya masih sehat aja. Kemarin dia sudah hit sampai 6.390.000-an ya teman-teman. Kemudian dia koreksi terlebih dahulu. Dan sekarang ini mengalami pemantulan ya teman-teman. Semoga ini pemantulannya kuat terlebih dahulu, didukung sama Bitcoin juga lah. Nggak usah terlalu bikin ulah gitu ya teman-teman untuk si Bitcoinnya. Oke teman-teman ya. Jadi masih ini ada box warna hijau ini ya teman-teman, kisaran-kisaran 5,6 sampai 5,8 juta untuk support terdekatnya time frame daily-nya. Ya, jadi kita buka lebih besarnya lagi. Kalau misalkan kita lihat untuk time frame 4 jamnya yang lebih kecilnya lagi teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya teman-teman, dia ini akan OTW meretest untuk EMA 21 dan 34 yang area resisten terdekatnya teman-teman di area. Nah, beberapa kali dia berproses ya. Dia sempat sideways di area sini ya, sempat menjadi resisten juga, support juga ya di area sini. Jadi next target terdekatnya itu kisaran 6 juta rupiah untuk si BNB, yaitu terdekatnya teman-teman ya. Ini jangka pendeknya loh teman-teman ya. Oke, kemudian kalau support lebih bawahnya lagi kita lihat dari time frame 4 jamnya teman-teman ya. Kita bisa lihat di area-area sekitar sini teman-teman. Nah, sekitaran sini kita bisa asumsikan kalau misalkan dia bisa menjadi yang namanya support ya. Itu kisaran-kisaran 5,2 sampai 5,3 juta teman-teman. Ya, itu untuk si BNB ini sendiri. Oke teman-teman, ini adalah target terdekat dan beberapa supportnya udah saya infokan ya. Next target di berapa masih sama seperti pembahasan kemarin, di sekitaran 6.200.000 sampai 6.250.000 itu adalah resisten yang kuat untuk si BNB teman-teman ya. Udah berapa kali belum bisa berhasil tembus. Dia berhasil tembus pun ke kisaran hampir 6,4 juta pun langsung ke reject gitu teman-teman ya. Jadi kita masih lihat kalau misalkan selling pressure-nya masih kuat sekali di BNB ini sendiri. Dia lewatin sedikit dari 6,2, 6,250 langsung soar lagi gitu teman-teman. Oke, jadi di area situ harus lebih berhati-hati buat kalian yang istilahnya scalping ataupun yang tadi sudah serok-serok bawah kisaran 5.750.000-an ya teman-teman. Yaitu mungkin masih bisa menunggu ke kisaran 6.200-an, 6.250 atau terdekatnya di kisaran 6 juta rupiah. Oke teman-teman, next kita bahas untuk Ethereum ya. Jadi nanti habis Ethereum kita bahas untuk si XRP. Oke, jadi si Ethereum juga ya teman-teman udah meretest kisaran 48 jutaan ya teman-teman di sini. Ya, kita bisa lihat time frame 4 jamnya. Dia membentuk shadow candle bagian lowernya ya teman-teman ya. Ini cukup panjang juga ya. Di sini juga berapa kali menjadi support juga dan resisten ya di kisaran-kisaran ini. Sebentar saya pakai ini aja teman-teman ya. Kita tandain dulu kisaran ini ya teman-teman ya. Tuh, berapa kali menjadi support ya nih. Support dan resisten juga ya teman-teman. Ini resisten juga area sini. Kemudian dia memantul ya teman-teman ya. Dan di area sini pun ya beberapa kali menjadi yang namanya resisten. Nah ya, di area sini teman-teman, sebentar saya tandain di sini. Ini resisten ya. Ini resisten, ini resisten ya teman-teman ya. Oke, jadi ini juga resisten tuh ya. Jadi memang beberapa kali menjadi resisten area 49.500-an sampai 50 juta rupiah. Jadi ini adalah target terdekat untuk si Ethereum. Next target lagi pasti di kisaran-kisaran ini teman-teman. Kisaran 51 juta sampai 52 juta. Ya 51.500.000 sampai 52 juta rupiah. Itu masih menjadi beberapa target resisten Ethereum terdekat ya teman-teman. Untuk si Ethereum kalau supportnya masih di kisaran 48 juta 47 juta untuk terdekatnya ya teman-teman dari si Ethereum. Kalau lebih bawahnya lagi itu di kisaran-kisaran yang sini teman-teman ya, kisaran 43 sampai 44 juta rupiah untuk si Ethereum ya teman-teman. Masih saya kekeh ya teman-teman, untuk support itu masih di kisaran 47 juta lah, dekat-dekat situlah teman-teman ya. Karena memang sebelumnya itu menjadi area yang cukup kuat atau krusial untuk si Ethereum ya. Jadi itu kalian bisa dior kembali ya teman-teman buat nentuin area buy dan sell-nya. Oke, kemudian bahasan terakhir mengenai si XRP. Nah, ini cukup saya demen juga ya teman-teman ya. Nah, ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita gambarin ulang ya untuk patternnya itu teman-teman, ini time frame 4 jamnya ya teman-teman ya. Oke ya teman-teman ya. Jadi memang kurang lebih seperti ini gambaran untuk si yang namanya XRP ya. Memang di area sini kemarin seperti yang saya bilang ya teman-teman, di area-area sini adalah area neckline-nya dari si XRP.
ya area istilahnya area-area krusialnya XRP lah. Kalau misalkan saya turunin ke bawah sedikit pun ya masih bisa juga ya teman-teman ya di area sini. Ya jadi ini adalah area krusialnya si XRP, beberapa kali menjadi support ya teman-teman ya. Kita bisa tandain dulu deh pakai brush ya. Di sini menjadi support, menjadi support, menjadi support ya teman-teman. Kemudian di sini akumulasi atau sideways teman-teman ya. Kemudian di sini juga menjadi resisten juga ya teman-teman ya. Di sini juga menjadi resisten. Ya, jadi memang box warna hijau ini area krusial dari si XRP itu kisaran-kisaran 15.500 sampai 16.000 rupiahan. Ya teman-teman, kemarin sempat ngebreak ya teman-teman dari pattern inverse head and shoulder ini ya teman-teman. Di sini adalah shouldernya, ini bagian headnya, dan adalah bagian right shouldernya. Ya dia sampai ke kisaran 17.400-an rupiah ya teman-teman. Sekarang dia lagi meretest untuk EMA 21-nya atau garis warna biru ini ya teman-teman ya, ini mendekati box warna hijau ini. Jadi ini adalah area krusialnya. Jikalau dia mampu untuk mengalami kenaikan lebih tingginya lagi ya teman-teman, pasti ke kisaran-kisaran resisten sebelumnya, yaitu di kisaran 18.700-an, dan next lagi kisaran-kisaran 20.000 ya, 19.900 sampai 20.000 rupiah. Itu adalah target terdekat untuk si XRP ini sendiri. Kita lihat dari time frame 4 jamnya. Oke ya teman-teman ya. Jadi memang di area box warna hijau ini adalah area krusial untuk si XRP. Ya teman-teman ya. Jadi itu kemudian kita lihat untuk time frame daily-nya ya teman-teman. Kita lihat untuk daily-nya. Oke. Ya dia masih berproses di sini ya, akumulasi terlebih dahulu atau retest terlebih dahulu lah teman-teman sebelum bisa melanjutkan kenaikan dibarengnya dengan berita positif kan kemarin mengenai persidangan si XRP ya, Ripple versus SEC ya teman-teman ya. Jadi hopefully setelah dia mampu pun ya teman-teman menginjak dua resisten ini ya, dua resisten penting yang di sini ya teman-teman, resisten ini dan resisten ini ya teman-teman. Kita berpotensi untuk melihat si XRP lanjut lagi next target kisaran 23 ribuan ya, dan tertinggi terakhir kan kisaran 28 ribuan ya teman-teman ya. Jadi peluangnya masih cukup besar untuk si XRP bisa hit ke kisaran 2 dolar jangka menengahnya lah teman-teman ya. Kalau jangka pendeknya kan kita harus lihat dulu dia confirm untuk bisa bertahan di dua resisten terdekat ini ya, kisaran 18.700 dan next lagi kisaran 20.000 rupiah ya teman-teman, sebelum dia up lagi ke beberapa resisten yang istilahnya cukup penting ya untuk si XRP sebelum bisa lanjut lagi ke 3 dolar, ke 5 dolar dan lain sebagainya. Ya teman-teman, kita lihat jangka pendeknya terlebih dahulu untuk si XRP ini sendiri. Jadi kalau saya lihat lagi ya teman-teman, untuk pola inverse head and shoulder ini ya cukup baik untuk si XRP ya. Semoga Bitcoin juga merestui gitu ya teman-teman, gak bikin ulah. Dan terlebih untuk Bitcoin dominance atau dominasi si Bitcoinnya ini mengalami pelemahan terlebih dahulu ya, Bitcoinnya bisa naik sedikit ataupun sideways ya teman-teman. Itu yang diharapkan semoga, dan altcoin bisa dapat volume ya lebih atau power lebih untuk terbang lebih tinggi lah gitu teman-teman, kurang lebihnya seperti itu ya. Jadi ini untuk XRP saya juga masih menunggu ya teman-teman ya, untuk dia bisa terbang lebih tinggi. Saya pun masih hold XRP, dan yang nanyain untuk jadi XRP Army itu nggak ada minimalnya teman-teman ya. Ya kalian udah beli XRP ya berapapun ya, mau 20.000 50.000 rupiah ya, kalian beli koin XRP, kalian hold ya jadi XRP Army juga ya teman-teman ya. Jadi itu aja teman-teman, tetap lebih berhati-hati untuk trading, perhatikan beberapa support dan key levelnya ya. Kalau kalian mau stop loss atau cut loss pun saran saya 5% sampai 10% maksimal dari area buy kalian. Itu aja teman-teman yang bisa saya infokan, semoga bisa bermanfaat dan kalian bisa dior kembali, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.